Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia luar biasa berkuasa penuh untuk Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall, yang juga sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, Bapak Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, Ibu Rani Agus Wijoyo, beserta seluruh jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, serta para hadirin yang telah hadir mengikuti acara kegiatan pagi hari ini di Ruang Nusantara KBRI Manila, dan yang juga mengikuti secara live melalui Zoom dan kanal YouTube KBRI Manila. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri acara sosialisasi ekoenzim dengan judul Mengolah Sampah Organik Menjadi Cairan Ekoenzim Berjuta Manfaat. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Duta Besar Republik Indonesia luar biasa berkuasa penuh untuk Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall. 4. Penyampaian materi sosialisasi ekoenzim. 5. Tanya jawab. 6. Penyerahan tali asih dan foto bersama. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Duta Besar Republik Indonesia luar biasa berkuasa penuh untuk Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall,
Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, kami persilahkan. Mungkin sudah cukup aman saya membuka masker. Apabila diperkenankan, saya akan buka masker dalam rangka penyampaian sambutan saya. Saya menggunakan catatan, karena kalau enggak saya bisa ngelantur bicaranya, karena mendengarkan suara sendiri itu merdu sekali itu. Saya tahu kalau orang lain mendengarkan suara saya memang membosankan, tapi kalau saya mendengarkan suara saya sendiri itu merdu, sehingga bisa ngelantur, lupa waktu, tahu-tahu sudah dinyatakan, Pak, waktu habis doa sekarang, Pak. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Mia Tanko, relawan ekoenzim Filipina. Ya. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu hadirin, baik dari DWP RI, saya ulangi, dari DWPK BRI, yang offline maupun yang online ya. Sebetulnya saya tidak direncanakan untuk hadir di sini. Tapi tadi pagi saya datang, saya naik ke kantor di atas, kok ada ribut-ribut di bawah ini gitu kan. Terus saya tanya sama staf saya, ada apa di bawah? Emak-emak sedang ribut-ribut, Pak, gitu. jadi kemudian ya, ya udah saya pengen tahu, lihat ada apa nih emak-emak ini. Dan ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat datang di KPRI, baik secara offline maupun online. Saya tidak tahu berapa yang hadir secara online itu. Dan saya rasa juga kita berada pada sebuah lokasi geografis secara bersama-sama ya. Dan bisa dikatakan kita berada di rantau. Jadi ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan rantau itu, saudara itu, kawan terdekat itu bisa sebagai saudara. Dibanding dengan saudara sesungguhnya, tetapi letaknya adalah jauh gitu ya. Jadi untuk itu memang kita harus bersama-sama menjaga silaturahmi. Tetapi juga kita perlu untuk bertanya silaturahmi itu apa, untuk apa gitu. Bukan sekadar minum kopi di Raffles ya, atau di apa namanya itu, tetapi juga mencoba untuk mengisi silaturahmi itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau tidak, silaturahmi itu biasanya kalau emak-emak itu forum untuk ngerumpi gitu ya. Forum untuk ngerumpi, terus kemudian asiknya bicara tentang rumor-rumor gitu. Oleh karena itu juga silaturahmi perlu diisi dengan hal yang produktif, dan kuncinya adalah komunikasi. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan salah satu contoh bagaimana untuk mengisi silaturahmi dengan hal yang produktif, yaitu mengadakan sosialisasi ekoenzim, mengolah sampah organik menjadi cairan ekoenzim bagi sejuta manfaat. Karena juga kalau kita bersilaturahmi pasti ada, atau mungkin ada, biasanya ada sih, dari kawan-kawan kita terdekat yang sebetulnya punya potensi. Apakah pengalaman, apakah pengetahuan yang bisa kita bagikan bersama, sehingga pengetahuan itu bisa merata di antara kita semuanya dan tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang saja. Gitu. Selanjutnya juga ekoenzim ini saya copet dari mungkin dari Ibu Mia Tanko ya Bu ya.
sekedar untuk memberikan gambaran kepada ibu-ibu, kalau tidak ada bapak, apa sih kita kumpul di sini, ada apa nih pagi ini tuh. Terus kemudian dalam rangka apa. Jadi ini saya copet dari Ibu Mia Tanko sedikit untuk memberikan gambaran dan juga supaya kelihatan saya pinter gitu kok ya. Jadi katanya kata Ibu Mia, ekoenzim itu merupakan hasil olahan limbah dapur yang difermentasi dengan menggunakan gula. Limbah dapur yang diolah berupa sisa-sisa ampas buah dan sayuran. Betul, begitu Bu ya? 100 ya. Oke. Ekoenzim termasuk bioteknologi yang penting untuk menjaga kelestarian alam dan bumi yang akan kita wariskan bagi generasi anak cucu kita. Dia bermanfaat untuk menjaga kebersihan, dia bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu juga ini akan mempunyai manfaat lintas generasi. Sedikit banyak kalau itu kita ikuti, itu akan mempunyai sumbangan bagi perubahan-perubahan iklim supaya tidak berubah atau mencegah perubahannya itu selambat mungkin. Itu tadi tujuan dari ekoenzim. Oleh karena itu saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini oleh ibu-ibu DWP KBRI Manila, yaitu Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila. Karena Dharma Wanita hadir karena adanya KBRI, maka sulit dihindari saya sebagai Dubes tidak berfungsi sebagai pembina. Walaupun terkadang Dharma Wanita bisa berubah menjadi drama wanita. But hey, that's life, you know. Gitu. Demikian juga diaspora, jangan ketawa-ketawa dulu diaspora. Itu bisa menjadi drama diaspora. Dan kalau kita di antara kita bersama di sini, mungkin juga ada persamaan, mungkin ada perbedaan. Mungkin ada yang masih warga negara Indonesia, bukan masih ya, salah saya menggunakan masih. Mungkin warga negara Indonesia, mungkin warga negara asing. Ya. Hal itu sebenarnya di dalam dunia yang semakin kecil ini dan tinggi frekuensi intensitas interaksi antar bangsa, hal semacam itu sebenarnya tidak menjadi persoalan yang kita persoalkan. Tapi ada satu yang mungkin sebagian besar mengikat kita bersama, yaitu sebagian besar mempunyai tanah kelahiran Indonesia yang tidak dapat kita lupakan. Di antaranya hal itulah yang membentuk ikatan kita bersama. Betul begitu, Bu? Ibu lahir di mana? Di mana? Jakarta. Oh, Indonesia kan, tanah kelahiran Indonesia ya. Nah, itu ikatan kita. Warga negara? Oh, Indonesia masih. Oke. Syukur alhamdulillah. Apa ya? Itu. Dan hal-hal semacam itu, perbedaan-perbedaan itu juga sebetulnya tidak terlalu kita permasalahkan. Seperti tadi saya katakan, interaksi di dalam era global ini, interaksi antar bangsa itu semakin intens. Ya. Dan kalau memang kita tidak mengakui adanya perubahan itu, maka kita akan ketinggalan. Kita lihat saja contohnya betapa akibat COVID-19 itu bisa merambat luar biasa ke bidang ekonomi. Tidak kita pikirkan itu masalah penyakit, itu masalah kesehatan. Tapi nyatanya sekarang berbagai negara dalam bidang ekonominya itu sangat terpengaruh dan merosot ekonominya. Ini mungkin kalau bagi yang kita pernah mendengar disebabkan oleh global supply chain ya. Ekonomi itu tidak bisa sekarang dipisahkan secara nasional dalam satu negara saja terbatas, terpisah dari negara lain. Jadi pembuatan atau produksi produk-produk atau komoditas ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari peran-peran berbagai negara. Misalnya katakanlah pabrik pesawat terbang di Eropa, apa itu Airbus, itu juga sayapnya itu sudah dibuat di Bandung di PTDI. Pintunya juga sudah dibuat di Bandung di PTDI. Sehingga itulah yang dikatakan sebagai global supply chain. Nah, kalau pesawatnya nggak ada, sayapnya nggak ada,
maka juga produksi pesawat terbang di Eropa itu akan terhambat. Gitu. Itu pengaruhnya. Kemudian juga itu adalah juga menuntut kesadaran kita betapa mungkin ada sebagian dari saudara kita, sahabat kita yang masih nasionalistik dan ultranasionalistik. Kita harus bisa membuat pesawat yang seluruhnya berasal dari unsur-unsur elemen Indonesia. Skrupnya dari Indonesia, pintunya dari Indonesia, semuanya dari Indonesia. Tanpa menyadari kalau itu memang usaha kita usahakan untuk kita buat, itu akan berlawanan dengan kaidah-kaidah ekonomi yang kalau kita ketahui pada akhirnya harganya ternyata jatuhnya lebih mahal daripada kalau kita membuat produksi seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, dengan spare-sparenya itu terbagi dan dibuat di negara-negara lain. Itu salah satu contoh betapa memang semakin kecilnya dunia ini akan mengakibatkan semakin tinggi intensitas pergaulan antar bangsa ini. Jadi oleh karena itu segala sesuatu yang berbau internasional juga kita perlu lihat sebagai sebuah kenyataan. Dan bagi kita itu teman-teman diaspora yang memang hidup di dalam alam antar bangsa, ataupun teman-teman yang dari Indonesia bertugas di negara lain, itu juga merupakan agen-agen untuk bisa banyak melihat perbandingan dan membawakan pencerahan bagi saudara-saudara dan teman-teman lain yang mungkin belum berkesempatan untuk melihat perbandingan bahwa di tempat lain itu ada cara yang berbeda loh dari kita untuk melakukan hal yang sama, dan terkadang hasilnya lebih bagus, gitu. Nah, ini memang memerlukan komunikasi dan interaksi. Oleh karena itu juga kita perlu untuk melihat hal ini, interaksi antar bangsa, apakah itu dalam bidang ekonomi ataupun individual. Jadi seperti itu, dan saya rasa setelah sedemikian panjang saya uraikan, ini kesempatan yang baik untuk mengakhiri sambutan saya. Kalau enggak, ini akan sangat panjang. Jadi kembali tujuannya adalah untuk bisa sharing. Sharing, kalau kata anak-anak kita itu sharing, untuk membagi pengetahuan, kelebihan yang ada pada salah satu sahabat ataupun kawan kita, agar dibagi rata dan bisa di-share dengan teman-teman semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi semua niat baik yang ada pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yang merupakan inti kegiatan pada pagi hari ini adalah sosialisasi ekoenzim dengan judul mengolah sampah organik menjadi cairan ekoenzim berjuta manfaat, dengan narasumber Ibu Mia Tanco yang merupakan sukarelawan penggiat gerakan ekoenzim di Filipina. Acara ini akan dipandu juga oleh moderator Ibu Dian Agus Setioko. Kepada Ibu Mia Tanco dan juga moderator Ibu Dian Agus Setioko, kami persilahkan. Bisa berikan tepuk tangan semuanya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tibalah saatnya kita pada kesempatan yang kita nanti-nantikan
kita berserta narasumber yang akan menjelaskan apa itu ekoenzim, apa manfaatnya ekoenzim. Seperti kita saksikan bersama di sudut sebelah kiri saya, terdapat beberapa botol dengan berbagai macam warna. Ada yang tutupnya merah, tutupnya hijau, tutupnya hitam, dan warnanya juga beda-beda, Bu. Saya pikir tadi jamu ya, Ibu-ibu, karena Bu Novi, teman saya itu sering membuat jamu. Saya nggak familiar juga dengan ekoenzim. Nah, sekaranglah saatnya Ibu-ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan apa itu ekoenzim, bagaimana cara membuatnya, manfaatnya apa ekoenzim. Seperti yang tadi Bapak Duta Besar telah sampaikan bahwa kita harus melestarikan bumi kita tercinta ini. Dengan ekoenzim kita akan melestarikan bumi kita tercinta karena bumi kita itu bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Jadi seyogianya sebagai peminjam kita akan mengembalikan bumi kita tercinta ini dengan keadaan baik dan keadaan yang sebenar-benarnya kita merawatnya. Kemarin saya sempat ngobrol sedikit bersama Bu Mia. Bu Mia pengen kita harus mensosialisasikan ekoenzim untuk semua orang, Ibu Dian. Karena selain manfaatnya untuk memperbaiki, untuk melestarikan bumi kita tercinta, ternyata ada manfaat lain juga Pak Dubes, untuk menghemat pengeluaran. Sepertinya ibu-ibu tertarik sekali kalau sudah ada kata-kata pengeluaran bisa dihemat. Terutama saya pribadi, saya senang sekali. Gimana sih caranya? Ya karena kita membuat cairan sendiri tentunya akan lebih hemat. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli. Begitu ya Bu Mia ya. Dan untuk hidup kita lebih sehat. Karena apa? Karena kita menggunakan cairan ekoenzim. Tentunya ekoenzim itu dari bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan. Sehingga meminimalkan kita untuk menggunakan cairan-cairan yang berbau kimia ya Bu. Jadi hidup kita akan lebih sehat. Saya juga takut Bu kalau saya kepanjangan berbicara karena saya taunya cuma sedikit. Nanti saya dikiranya sok pinter juga Ibu, izin Bapak. Maka untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengikuti bersama-sama sosialisasi ekoenzim berjuta manfaat yang akan disampaikan oleh Ibu Mia Tanco. Kepada Ibu Mia kami persilahkan. Monggo Bu Mia. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Dian untuk perkenalannya. Dan hari ini saya sungguh merasa luar biasa bahagia karena kehadiran Bapak dan Ibu Wijoyo ini buat saya luar biasa dan didukung juga didukung penuh oleh ibu-ibu Dharma Wanita, Ibu Linda, Ibu Dona, dan Ibu Fira ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini mohon maaf saya buka ya, jadi saya bisa bicara lebih leluasa. Mungkin saya akan perkenalkan sedikit mengenai kenapa sih saya join ekoenzim ini. Ya, jadi ada sedikit lah perkenalan dari saya juga. Nama saya Agnes Miarmati Tanko, tapi untuk shortcutnya biasanya Ibu Rana panggil saya Mia Tanko. Ya, saya lulusan Unpar Teknik Sipil ya tahun 94 dan saya biasanya sih berkecimpung di proyek ya, proyek macam-macam deh gitu. Sampai di sini pun saya tetap kerja juga, proyek juga ya. Kami dikaruniai anak 5 ya, 4 laki 1 perempuan. Suami saya itu luar biasa baik, namanya Martin Tanko, dia orang Filipina. Makanya saya tinggal di sini, udah tinggal di sini selama hampir 20 tahun ya. Nah, kenapa saya kenal ekoenzim ini? Jadi kan karena di grup kita ini Indonesia kan ada grup diaspora. Jadi waktu itu tahun 2020 itu masa pandemik, ada yang post di grup itu, Pak Winada kasih tahu, oh ini ada ini nih seminar ekoenzim katanya gitu. Saya bingung apa sih ekoenzim? Terus ditulis itu berjuta manfaat. Saya bilang apa sih? Apa sih ini? Mana mungkin sih bisa manfaatnya banyak banget gitu. Nah karena penasaran itu saya join seminarnya ini.
online waktu itu kan masih lockdown ya ibu-ibu ya. Nah, dari saya mendengarkan seminar, saya tertarik gitu untuk mulai bikin. Jadi akhir tahun 2020 itu saya mulai bikin. Tahun 2021 saya mulai istilahnya panen. Setelah 3 bulan kan saya bisa panen. Setelah panen saya mulai pakai di rumah. Itu di rumah saya itu Bu, kan anak saya banyak anak laki ya, ada 4. Jadi itu kalau mereka tuh kencing di kamar mandi, aduh baunya saya pusing. Saya udah pakai pembersih segala macam itu, aduh kok baunya masih di situ ya, hidung saya sampai kadang-kadang sakit gitu ya. Nah terus karena saya udah mulai panen ekoenzim, saya mulai coba gitu pakai. Yang luar biasanya itu baunya tuh kok bisa hilang gitu ya. Dia bilang waduh hebat bener nih. Nah terus saya mulai pakai untuk di rumah, saya suruh pembantu ya, kalau ngepel tambahin dong itu ekoenzim, saya bilang gitu. Itu juga luar biasa karena semut-semut juga udah mulai agak lengser lah gitu, mulai pindah tempat gitu. Jadi saya bilang wah ini oke juga nih, saya bilang gitu ya. Jadi terus terang dari pertama saya pakai itu untuk kamar mandi, untuk bersihin kamar mandi, toilet bowl, itu jadi pengeluaran saya tuh untuk beli yang kimia itu juga berkurang. Kan saya nggak perlu lagi beli yang pembersih toilet bowl atau Domex gitu, saya udah nggak perlu beli lagi. Malah sekarang kalau saya beli itu kagak dipakai sama pembantu saya. Dia lebih prefer pakai ekoenzim itu gitu loh, lebih suka gitu loh. Ya, oke, biar nggak panjang-panjang. Nah, oke, sebentar saya ada tambahan lagi. Jadi saya mulai pakai. Nah, itu membuat saya berpikir kayaknya saya mesti memperkenalkan di Filipina ya. Nah, saya tanya kiri kanan, grup suci, saya tanya segala macam, kok mereka kayaknya nggak ada yang tahu. Nah, karena mereka tidak ada yang tahu, saya mulai bicara dengan grup Ekoenzim Nusantara di Indonesia, apa mereka bersedia memberikan seminar dalam bahasa Inggris ya. Jadi mereka bersedia, mereka bantu. Jadi 17 Juli tahun lalu 2021 kita pernah mengadakan seminar dalam bahasa Inggris ya. Cuma dalam bahasa Indonesia ini terus terang saya baru pertama kali mengadakannya. Oke, jadi saya akan mulai memperkenalkan ekoenzim ini. Next. Mungkin untuk segera info juga, 2 bulan terakhir ini saya mengikuti pendalaman ekoenzim selama 6 seminar dengan Ibu Joan Un, dan juga pendalaman buku ekoenzim yang saya beli dari Indonesia. Ya semua itu ada yang mengatur dari Indonesia, Ekoenzim Nusantara yang bekerja sama dengan Ibu Joan Un. Ya, nah sekarang kita akan masuk dengan modul belajar pembuatan ekoenzim. Next. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu ekoenzim dan mengapa harus ekoenzim dan bagaimana cara membuat ekoenzim, dan juga saya akan ajarkan sedikit mengenai resep modifikasi ekoenzim. Dan juga ini yang paling penting, manfaat ekoenzim. Ya, jadi tadi mungkin ibu-ibu sudah saya siapkan juga itu manfaat dalam 2 halaman itu ya. Jadi nanti supaya gampang lihatnya ibu-ibu ya. Oke, next. Apa itu ekoenzim? Ya. Nah, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, basically harus gula organik ya. Kemudian ada, kalau kita ibu-ibu nih kan pasti masak di dapur pasti ada sisa buah-buah dong atau sayuran yang tidak terpakai ya. Dan juga air dengan komposisi gulanya itu 1 porsi, sisa buah atau sayuran atau kita sebut organic waste sebanyak 3 porsi. Dan air sebanyak 10 porsi. Ya, next. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan. Di Filipina 3 bulan. Kalau tempat yang lebih dingin, itu memerlukan waktu lebih lama. Karena enzim itu bekerjanya, kecepatannya beda. Ya, dan suhu itu berpengaruh dengan kecepatan pembuatan fermentasinya itu, dengan proses fermentasinya itu. Ya, kalau di sini cukup 3 bulan aja. Dan hasil akhirnya itu nanti warnanya itu macam-macam. Ada coklat tua, ada coklat muda. Itu semua tergantung dari bahan organik yang kita masukkan dan juga gula apa yang kita pakai. Next.
Nah, siapa sih sebetulnya yang menemukan ekoenzim ini pertama kali? Ya, ekoenzim ini ditemukan yang diteliti selama 30 tahun. Bayangkan ibu-ibu, 30 tahun untuk ketemu porsi yang tadi saya sebutkan itu, 1/3/10 itu, selama 30 tahun. Jadi trial error. Kebayang ya, sabar, itu usahanya yang luar biasa. Ibu namanya Dr. Rosukon Pompavong dari Thailand. Ya, jadi beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Ya, jadi sebetulnya dari sini saya mulai berpikir, kenapa kok Thailand buahnya tuh enak-enak banget gitu ya, bagus-bagus banget. Itu saya mulai berpikir, apa mungkin karena mereka banyak pakai ekoenzim gitu ya. Next. Tapi hasil dari penelitian Dr. Rusukon itu tidak akan berkembang luas tanpa ada istilahnya ini yang memperluaskan, yang istilahnya speakernya gitu loh, yang memperkenalkan ke banyak negara, yaitu Dr. Joan Un. Dia adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Jadi beliau ini kalau kita baca bukunya ya, Ibu, saya tuh benar-benar wah, yang saya lakukan ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu dengan yang dia lakukan. Dia tuh berjuangnya luar biasa, semua pakai biayanya dia sendiri untuk memperkenalkan ekoenzim sampai ke Cina. Bahkan kalau ada daerah-daerah yang terkena bencana, dia akan terbang ke sana membawa ekoenzim, menyebarkan karena ekoenzim itu amat sangat dibutuhkan, terutama juga untuk yang daerah yang kena bencana alam. Ya, oke, next. Dan mengapa harus ekoenzim? Kenapa enggak yang lain-lainnya? Ya, ibu-ibu tahu enggak kalau sampah itu antara 50-60% adalah 50-60% adalah sampah organik. Ya, kalau kita buang sampah organik itu, ibu-ibu ya, itu 1 kilo sampah organik itu akan menghasilkan lebih dari 2 kilo gas metana. Ya, nah sekarang kemana larinya sampah-sampah itu? Mungkin kalau daerah Makati, daerah rumah saya itu saya nggak akan lihat, karena kita kan buang sampah, nanti ada yang angkut sampah dan buang ke tempat pemrosesan air TPA. Ya, dah di sini yang nanti akan istilahnya menimbun ya semua sampah-sampah yang dari kita punya dapur. Ya, nah sekarang bagaimana cara kita membantu memproses sampah organik ini ya. Jadi yang perlu kita sadari bahwa gas metana adalah salah satu gas ya. Jadi di samping ada gas karbon dioksida, ada gas nitrous oxide yang menyebabkan adanya efek rumah kaca. Ya, ibu-ibu kan tahu kan efek rumah kaca itu kan yang menyebabkan juga SS itu yang di kutub itu kan mencair ya, pemanasan global. Kalau ibu dengar berita yang akhir-akhir ini kalau di CNN, bahkan Eropa pun sekarang dilanda heat wave. Itu kan suatu hal yang nggak lazim ya. Dan juga typhoon kiri kanan ya menyerang, tornado segala macam. Itu sebetulnya kenapa sih? Ini sebetulnya karena efek rumah kaca ini ibu-ibu ya, karena ibu dan bapak, pemanasan global ya, yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadari gitu loh ya. Nah sekarang kita sebagai ibu rumah tangga apa yang bisa kita lakukan ya? Next. Nah ini saya cerita sedikit apa yang terjadi di TPA di Bandung ya tahun 2005. Karena saking banyaknya sampah organik yang tertumpuk di Lui Gajah, itu gas metan yang dihasilkan itu luar biasa banyak sehingga TPA-nya itu meledak ibu, ya. Dan meledaknya itu apa efeknya? Itu tragedi ledakan ini, ya tahun 2005 itu menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, 2 desa dan 8,4 hektar lahan pertanian. Ya, kalau di Filipina ini ada juga TPA-nya namanya Payatas. Ya, next. Nah, kalau kita melakukan ekoenzim di rumah, itu kita bisa membantu beban TPA, beban bumi kita. Ya, dan kalau kita mengolah, itu kan
karena tertutup, jadi itu tidak akan menghasilkan gas metana, sehingga kita juga bisa membantu bumi kita untuk mengurangi efek dari rumah kaca tersebut. Next. Dan juga di rumah kita, saya yakin kalau ibu-ibu belanja ke supermarket, saya mau beli ini pembersih ini untuk ini, itu memang gampang sekali ya. Tapi, nah ini karena saya memperdalam ilmu ekoenzim ini, saya baru sadar ternyata yang bahan-bahan kimia itu ternyata ada racun-racunnya, Ibu ya. Mungkin hari ini saya nggak bahas detail racunnya apa aja karena saya takutnya nanti Ibu jadi takut. Tapi secara garis besarnya racun-racun ini sebetulnya itu dalam kadar yang melebihi yang diharuskan itu nanti akan berbahaya buat kesehatan kita. Ya jadi mungkin sekarang nggak berasa karena itu kan tertimbunnya sedikit gitu. Jadi kita nggak berasa. Nanti kalau mungkin sudah terlampau banyak, mungkin suatu saat akan keluar. Misalnya jadi apa? Jadi kanker, jadi tumor. Ya, itu yang kadang-kadang mungkin kita ini nggak sadar ya mengenai bahayanya. Dan juga kalau kita bikin ekoenzim ini, kan kita nggak perlu. Kalau kita saya misalnya saya nggak perlu beli pembersih toilet bowl gitu ya. Nah, kalau saya nggak beli itu kan jadi saya kan mengurangi istilahnya gitu untuk kemasan-kemasan itu gitu ya. Kalau kita lihat ini kemasan sebetulnya yang kita beli itu hanya kurang dari 9% yang bisa didaur ulang. Nah, selebihnya kemana? Selebihnya ya akan mencemari bumi kita ini. Ya, jadi akan ke laut, mungkin akan ke yang di TPA itu makin tumpukannya juga makin banyak begitu ya. Next. Nah, kalau kita membuat ekoenzim ya, kita akan mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan juga sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan ya. Dan juga ekoenzim ini memiliki banyak sekali manfaat yang nanti akan kita bahas di akhir ya dari presentasi saya. Ya, jadi istilahnya kita harus menyayangi bumi kita dengan melakukan hal yang kecil. Tapi kalau kita semua melakukannya, ya hal yang kecil yang kita lakukan ini kan menjadi besar juga ya Bu ya, betul kan? Ya, betul. Dan ini saya mau kasih lihat, ini saya langsung saya foto, waktu itu saya lihat beritanya di CNN, ada statement seperti ini, UN official bilang, delays means death if climate action isn't taken soon. Ya, jadi perubahan climate itu kan karena yang tadi pemanasan global itu, ya. Next. Nah, sekarang saya akan masuk ke acara yang penting. Gimana caranya membuat ekoenzim? Ya, kalau saya bisa minta tolong untuk saya pindahkan. Saya hari ini ada bawa juga beberapa peralatan, beberapa bahan-bahan yang saya akan pakai untuk mempermudah ibu-ibu dan bapak untuk mengerti caranya membuat ekoenzim. Sebetulnya membuatnya simple sekali, tapi memang ada beberapa aturan main istilahnya yang perlu saya sampaikan juga ya. Next. Oke. Next. Oke, jadi bahan pembuatan ekoenzim seperti tadi saya sampaikan adalah 1 bagian gula organik, 3 bagian dari organic waste dan bahan organik dan 10 bagian dari air ya. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu itu di rumah ya, itu saya ya. Jadi saya sudah siapkan kontainer ya. Ini anggap kontainernya ini 100% ya, volumenya 100%.
itu saya akan kasih tanda. Saya akan kasih tanda kira-kira 60%, terus saya isi airnya itu, ya. Setelah itu saya akan timbang, ya. Timbang itu tidak termasuk dengan kontainernya, jadi harus memang berat bersih begitu, ya. Dan biasanya di sini ada 2 gula yang bisa kita pakai, yaitu molase yang bisa kita beli di supermarket. Tapi kalau buat saya lebih mudah membeli gula lokal ini, namanya Panocha. Ya, itu bisa Ibu beli di supermarket atau di pasar. Itu harganya antara 70 sampai 130 peso. Jadi tergantung dari belinya di mana, tergantung belinya berapa banyak begitu. Ya. Selain itu, saya sudah siapkan juga ya. Jadi tadi maaf ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah timbang semuanya, Ibu-ibu ya. Ini airnya. Jadi airnya ini saya sudah siapkan seberat 7 kilo ya, atau 7 liter. Ini sudah saya timbang, saya masukkan di sini. Kemudian itu berarti kalau kita 7 kilo air, berarti saya perlu 700 gram gula Panocha ini, gula merah ya. Jadi saya masukkan di sini ya. Setelah saya masukkan di sini, saya masukkan bahan organiknya ya. Ini saya sudah timbang masing-masing itu, semua saya catat di sini. Misalnya pisangnya beratnya berapa gitu ya. Pisangnya beratnya sekian. Ini hanya saya nggak potong-potong kecil-kecil ya. Kalau nanti saya kerjain di rumah biasa saya potong lebih kecil-kecil. Nah, kemudian ada juga belimbing. Ya, ada belimbing. Terus kemudian di rumah saya itu ada jeruk bali yang banyak jeruknya tapi nggak bisa diminum, nggak bisa makan karena rasanya tuh nggak enak. Jadi saya bikin ini saya bikinin ekoenzim aja gitu ya. Jadi ini semua saya timbang juga. Terus ini saya kemarin buka kentang, aduh kok kentangnya jelek, ya udah deh saya bikinin ekoenzim aja. Itu kulitnya sama ini semua saya bisa bikin untuk ekoenzim. Jadi ini semua saya masukin seberat 2,1 kilo semuanya ya, bahan organiknya. Dan karena di rumah saya itu saya punya pohon Kamboja. Nah, ini buahnya bunganya itu sering jatuh gitu loh, Bu ya. Jadi bunganya itu sering jatuh. Nah, bunganya ini yang saya pungut. Karena bunga Kamboja itu kita nggak boleh petik ya, karena kalau kita petik kan masih ada getahnya. Jadi kita tunggu yang jatuh aja, dan ini yang saya pakai, saya timbang untuk saya jadikan bahan ekoenzim. Ya, jadi, nah nanti pada bulan pertama, 30 hari pertama, ini akan banyak mengeluarkan gas ya dari proses fermentasi. Karena kan bulan pertama itu adalah misalnya menjadi alkohol kita ya. Nanti ada keluar gas. Jadi sekali-sekali bolehlah kalau kita lihat ini melendung gitu ya, boleh dibuka gitu. Nah, tapi kalau nggak ada melendungnya nggak usah buka, nggak apa-apa ya. Nanti juga kalau mau diaduk itu kita aduk-aduk aja. Ini kan ada tutupnya juga gitu istilahnya gitu. Ya, jadi lebih kurang itu yang saya lakukan di rumah ya. Nggak usah. Nah itu next. Nanti saya akan juga sampaikan gula apa yang boleh, apa yang nggak boleh ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita ada kontainer ya, kira-kira aja sekitar 60%-nya berapa gitu ya. Taruh airnya sekitar 60% ya. Itu kalau saya bikin di rumah itu, ini sebetulnya kontainer paling kecil ini, saya cuma punya satu. Selebih, ini kapasitasnya kan tadi 7 liter ya. Di rumah itu saya pakai ember yang besar-besar itu, antara 10 liter sampai yang paling besar itu bisa saya masukkan air 84 liter, Ibu. Sekali proses. Nah, kalau 80 liter itu gimana caranya? Itu kan besar banget. Jadi saya masukin dulu air sama gulanya. Bahan organiknya saya cicil. Itu boleh dicicil, Ibu, selama 2 minggu. Boleh. Ya, Nah, jadi anggap aja volume wadah 10 liter, maka volume air maksimum itu 6 liter. Ya, 6 liter itu lebih kurang 6 kilo.
jadi gulanya 600 gram, sisa buahnya itu, jadi ini kali 3, jadi 1,8 kilo, ya. Next. Nah, wadah apa yang bisa kita pakai? Yang logam ini nggak boleh, karena apa? Kalau sudah jadi itu pH-nya di bawah 4, jadi asam, ya. Logam itu nggak bagus kalau untuk menampung cairan yang asam. Kemudian yang kaca juga nggak boleh, karena apa? Banyak kejadian yang pakai kaca itu karena kan banyak menghasilkan gas, itu bisa pecah loh. Ya kalau pecah repot ngebersihinnya. Ya, jadi yang paling bagus itu adalah kita pakai yang plastik yang kepalanya mulutnya besar. Ya, kalau yang kecil juga tidak disarankan karena juga gampang meledak. Ya, karena itu kan banyak yang bulan pertama itu banyak gas-gas yang dia akan keluar. Ya, nah ini yang saya pakai di rumah ini kebanyakan seperti ini. Atau kalau ibu-ibu beli sabun bubuk ya, itu kan ada kontainernya. Nah itu juga bisa dipakai, itu bagus itu ibu juga ya. Dan bagusnya memang plastik ya kalau untuk ekoenzim ini. Next. Nah sekarang air apa yang bisa dipakai? Air isi ulang boleh, air galon boleh, air sumur boleh, buangan AC boleh. Untuk air hujan dan air pump itu boleh, tapi baiknya diendapkan dulu. Dan air hujan tuh harus yang langsung ditampung dari langit, ya. Tidak jangan yang melalui genteng atau pipa, karena biasanya sudah banyak kotoran-kotoran ya yang ikut ke airnya itu. Ya, next. Nah untuk gula, apa yang bisa dipakai? Itu molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Yang nggak boleh dipakai adalah gula pasir, karena ini kan prosesnya kimia. Kita harus semua pakai bahan yang organik, ya. Nggak boleh ada yang diolah secara kimia. Gitu. Next. Nah, sekarang aturannya apa sih untuk bahan organik yang bisa kita pakai? Ya, yang pertama, ini saya masak ada sisa-sisa sayuran nih, boleh nggak ya saya pakai buat ekoenzim? Nggak boleh. Karena kalau kita udah masak, kita udah rebus, itu enzimnya udah nggak ada. Ya, gimana kalau yang udah busuk, berulet, berjamur? Janganlah, karena kan kita pengen ekoenzim kita kan bersih ya, gitu. Berminyak seperti kelapa atau bergetah seperti nangka itu juga jangan dipakai. Ya, kering atau keras, kayu, bata, gitu, itu juga jangan dipakai karena enzimnya juga udah nggak ada, gitu ya. Oke, next. Itu sisa buah dan sayuran itu dipotong kecil-kecil ya, dan nanti dimasukkan ke dalam campurannya itu. Semakin banyak jenis yang digunakan itu semakin kaya ekoenzim kita. Biasanya itu satu macam sebetulnya boleh, 2 macam boleh kan, tapi kalau saya minimum 6 macam saya masukin ya, karena lebih bagus lah gitu hasilnya. Nah mau 10 macam lebih bagus lagi gitu, makin banyak macamnya makin bagus ya, enzimnya makin kaya lah istilahnya gitu ya. Next. Nah ini langkah pembuatannya, maaf tadi saya sudah sampaikan secara langsung. Pertama kita bersihkan wadah, jadi jangan sampai ada sisa sabun atau sisa bahan kimiawi ya. Kemudian kita ukur ya wadahnya, kita masukin air, kita timbang juga ya. Semuanya harus ditimbang, harus dicatat gitu, supaya eksak lah gitu Ibu ya. Kemudian kita masukkan gula, yaitu sebanyak 10% dari airnya itu. Kemudian kita masukin potongan sisa buah dan sayuran sebanyak 30% ya. Kemudian tutup rapat. Nah kalau ini semua sudah komplit ya, istilahnya komplit, itu kita bisa kasih label. Labelnya gini, biasa saya kasih label itu tanda itu nomor berapa, ekoenzim nomor berapa, kemudian kapan saya mulai, kapan saya bisa panen gitu. Ya. Jadi ekoenzim ini tidak ada keharusan untuk dibuka dan diaduk, dan juga tidak ada keharusan untuk meremas bahan organiknya itu. Dan pastikan wadah tertutup serapat mungkin ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tuh seneng gitu loh.
saya aduk-aduk, saya remes-remes gitu, saya seneng karena baunya itu enak banget gitu loh Bu. Ya, jadi saya tuh terus terang ya, ini kan apalagi kayak banyak pakai yang jeruk apa-apa gitu. Itu kayaknya enak banget gitu loh, kayak seger banget gitu loh kalau saya itu. Dan itu juga pada saat kita ngaduk itu sebetulnya itu bagus buat kulit kita gitu. Itu baru saya tahu juga setelah saya memperdalam lebih lanjut mengenai ekoenzim ini gitu. Wadah tertutup ya, karena ini anaerob prosesnya ya. Jadi memang harus ditutup rapat. Ya, kita boleh buka sebentar untuk ngeluarin udaranya boleh, tapi habis itu tutup lagi gitu ya. Next. Lokasi penyimpanan itu sebaiknya yang jangan terkena sinar matahari langsung, sirkulasi udaranya juga bagus dan jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimiawi supaya proses yang terjadi ini fermentasinya ini tidak terganggu istilahnya gitu. Ya, next. Nah, tips menyicil ekoenzim ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang kalau kontainer kita itu kan besar. Nah, kita kan nggak bisa langsung dapat bahan organik itu yang 30% itu langsung ya kadang-kadang. Jadi kita boleh tuh jadi campur dulu air dengan gulanya sesuai takaran, baru organiknya itu bahan organiknya dicicil dan dicatat beratnya setiap kali kita menambahkan bahannya tersebut. Ya. Jadi kalau udah lengkap baru kita boleh catat tanggal dimulainya ekoenzim itu dan dari situ ditambah 3 bulan. Nah, itu baru kita bisa panen ya. Nah, untuk pemanenan ekoenzim itu, jadi setelah 3 bulan atau 90 hari, ekoenzim siap dipanen ya. Jadi kalau nanti kita panen, ibu-ibu jangan kaget kalau misalnya kita lihat ada jamur putih di atasnya gitu. Ya itu biasa lah gitu ya, sudah bukan satu hal yang oh ini gagal gitu, enggak, itu memang sudah biasa ya. Dan ekoenzimnya ini biasanya kita harus saring karena kan bahan organiknya kan ini besar, sedangkan kita hanya perlu airnya aja gitu ya. Jadi biasanya kita harus saring dan kemudian kita simpan di dalam wadah yang tertutup ya, harus tertutup karena kita juga mencegah jangan sampai ada udara masuk gitu ya. Next. Nah, untuk pengawasan ekoenzim, nah ini karena kalau sudah panen itu gas yang ini udah boleh bilang minimum sekali, sehingga kalau misalnya mau dipindah ke botol-botol kecil yang plastik atau yang kaca itu sekarang udah boleh gitu ya. Ini saya saya akan kasih lihat. Ini adalah yang waktu zaman lockdown ya, kita pernah melakukan sumbangan ke beberapa masyarakat yang istilahnya yang menengah ke bawah ya. Ini yang kita siapkan untuk disebarkan dan juga saya tambahkan juga dengan manfaat ekoenzim ini dan kita bagi-bagikan ke mereka begitu ya. Jadi coba ibu-ibu lihat, saya nggak pakai yang baru-baru gitu, enggak, saya kumpulin aja dari yang sisa-sisa dari Coca-Cola, Mountain Dew, Sprite gitu. Terus saya minta orang untuk bersihkan, jadi saya refill di sini gitu. Dan yang paling penting apa? Saya tambahkan label ya, supaya orang tahu. Mereka mungkin pikir oh ini alkohol, ini arak, orang sini kan demen minum arak ya. Nah, supaya harus tambahkan itu adalah ekoenzim dan saya tambahkan lagi tidak boleh diminum. Saya tambahkan juga pH-nya berapa, saya tambahkan itu kapan itu kita panen ekoenzimnya ini. Next. Nah, ekoenzim yang baik itu seperti apa sih? Ya, awal-awalnya itu saya tiap kali kalau panen saya selalu cek pH. Ya, saya kebetulan tinggal di lingkungan pabrik sehingga saya kalau ngecek pH itu gampang sekali. Saya tinggal pinjam pH meternya ini mereknya Tesco. Tapi mungkin kalau ibu-ibu mau ngecek pH ini agak mahal soalnya ibu-ibu ya. Jadi bisa juga cari online ya. Yang penting juga harus dikalibrasi aja pH meter yang nanti ibu beli online ya. Jadi kalau saya bikin saya selalu memang di atas, di bawah pH-nya selalu di bawah 4 ya. So far saya sih nggak pernah gagal ya.
kita sudah bikin sekitar 2.000 liter ekoenzim sampai dengan saat ini. Udah di atas 2.000 liter kita bikin ya. Dan aromanya harus asam segar, khas fermentasi ya. Next. Nah, itu ampasnya bisa kita buat apa ya? Nah, itu bisa kita blender ya, ibu-ibu. Nah, itu kita bisa pakai untuk membersihkan saluran kloset ya, di blender halus terus dibuang ke kloset dan didiamkan pada malam hari. Jadi di flashnya ya, disiram dengan air kebesokan paginya gitu. Ya, kemudian juga bisa dikeringkan, dimasukkan ke dalam tas kecil untuk pengharum mobil. Gitu. Kemudian juga, nah ini yang banyak saya lakukan adalah untuk pupuk tanaman organik ya. Jadi kalau saya sudah panen, biasanya limbah organiknya itu kita akan tebar ke tanaman-tanaman, ke tanah aja gitu ya. Kita tebar. Itu nanti hasilnya saya akan jelaskan ke ibu-ibu ya. Saya tunjukin dengan foto dan saya juga ada bawa sesuatu dari rumah. Ya. Next. Nah, resep modifikasi. Apa sih resep modifikasi? Ya. Nah, ini Bu, kalau kita mau bikin sabun cair, ini ada cara spesial, cara khusus gitu. Di mana selain 1, 10, dan 3 ini, kita tambahkan lagi lerak kering tanpa biji. Ya. Tapi yang untuk bahan organiknya jangan pakai nanas dan cabai ya. Karena kan cabai pedas ya Bu. Nanas juga itu, kalau kita pakai nanas itu bagus, tapi jangan, kalau bisa jangan pakai yang untuk kulit ya, untuk penggunaan kulit, karena ada beberapa orang yang sensitif kulitnya, sehingga kalau pakai ekoenzim yang ada nanasnya itu kadang-kadang nanti ada masalah gitu ya. Saya sendiri terus terang nggak pernah melakukan ini karena lerak ini hanya ada di Indonesia gitu. Jadi saya masih kesulitan juga kalau saya mau praktikan ini, saya nggak ada bahannya gitu ya. Next. Ekoenzim aromatik. Jadi untuk menghasilkan ekoenzim yang baunya segar itu gunakan banyak jeruk-jerukan. Itu baunya memang lebih enak ya. Jeruk nipis, lemon, jeruk bali, jeruk purut, itu semua bisa dipakai. Ya, next. Nah, ini yang kita sebut dengan fermentasi kedua. Jadi setelah kita panen fermentasi yang pertama, itu kita bisa istilahnya memperkuat lagi secara aroma, secara kegunaan. Kalau secara aroma kita bisa tambahkan mungkin saya suka yang bau bunga kamboja lebih banyak gitu, atau saya pengen bau mint gitu, itu bisa ditambahkan dan kita fermentasi lagi selama 1 bulan ya. Nah, kalau misalnya untuk ini saya ada bawa juga campel ya. Ini fermentasi kedua. Ini jadi setelah saya panen itu saya tambahkan di dalamnya bunga namanya butterfly pea yang warnanya ungu itu loh Bu. Ya, ini kalau dari panen ini yang sudah banyak pakai bilang itu bagus untuk rambut, dicampurkan ke shampoo untuk istilahnya ya mengurangi sedikit lah kita punya uban-uban gitu ya. Oke, next. Nah, ini belatung ya, kasus belatung. Gimana caranya gitu. Pada saat kita panen itu jangan kaget ya ibu-ibu kalau nanti lihat, wih kok ada belatung ya? Dari mana asalnya? Oke, belatung itu bisa tumbuh karena Pertama karena tutup wadahnya itu kurang rapat, ya. Kedua, dari bahan organik yang kita masukkan, saya pernah Ibu masukin gitu ya, masukin ubi. Saya nggak tahu ternyata dalam ubinya itu ada istilahnya telur belatung. Sehingga pada saat saya bikin ekoenzim itu pas saya panen, wih belatungnya udah gede-gede gitu, jadi tumbuh gitu loh. Nah, itu bagaimana? Ya. Sebetulnya sih nggak apa-apa juga gitu. Bisa kita tetap panen, buang belatungnya itu boleh. Asal pH-nya di bawah 4 gitu, wanginya segar itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki bisa. Gimana caranya? Itu kita rapetin lagi wadahnya, ya mungkin tambah plastik,
ya, double dengan plastik, dan ditaruh di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari, dan periksa kembali setelah 7 hari. Nah, gimana kalau setelah 7 hari masih tetap masih ada belatungnya, itu masih tetap hidup. Nah, next. Oke. Ini ada lagi salah satu masalah ya, itu timbul jamur hitam. Ya, ini biasa kalau jamur hitam ini yang kita tidak harapkan ya, ini tidak bagus untuk kita punya ekoenzim. Jadi biasanya saran pertama itu biasanya yang senior kita bilang ya udah deh kamu untuk tanaman aja gitu, pakainya untuk tanaman. Itu masih bisa dipakai tapi untuk tanaman ya. Jangan dipakai untuk badan atau untuk yang lain-lainnya. Kalau mau dibetulin ini bisa dengan cara yang sama, itu dirapatkan, taruh di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari dan dicek lagi setelah 7 hari. Jadi ini karena bisa ada jamur hitam karena ada kontaminasi mikroba yang tidak baik ya. Jadi mungkin karena penempatan wadahnya yang kurang baik ya ibu-ibu ya. Next. Nah, apabila bau got itu tidak hilang, itu setelah 3 hari penjemuran dan total 7 hari perbaikan, itu bisa diperbaiki juga dengan menambah gula sejumlah takaran awal ya, lalu fermentasikan kembali selama 1 bulan ya. Next. Nah, ini sebagai tambahan ya, jika fermentasi berjalan dengan baik, jadi dengan caranya yang betul, itu larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan ya. Nah, pada saat kita panen itu kadang-kadang kita akan lihat lapisan jamur putih ya, tapi ini nggak usah khawatir, ini jamur baik kok ya. Malahan kalau saya seperti saya bilang, saya sampaikan sebelumnya, setelah saya memperdalam ternyata larutan putih ini nanti bisa dipakai untuk masker muka gitu ya. Oke, dan ini namanya mama enzim. Mama enzim itu seperti jelly ya, yang akan nanti kita bisa lihat di permukaan atas dari kita punya ekoenzim ya. Ini susah sekali mendapatkan mama enzim, susah sekali ya. So far saya bikin udah 70-an batch, itu saya dapat sudah mungkin sekitar 5 kali ya. Jadi kalau saya buka saya ada mama enzim, waduh saya rasanya happy banget gitu. Karena itu kondisinya bagus ya berarti ya. Tapi itu bukan keharusan loh, itu bukan keharusan ya. Jadi jamur putih dan mama enzim itu adalah bonus ya. Jadi nggak selalu muncul gitu. Tapi bukan juga patokan ini hebat nih gini, enggak, bukan ya. Tapi itu istilahnya hanya bonus aja gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan yang di rumah saya nih. Ini tangan saya. Ini saya happy banget saya punya mama enzim tebal banget gitu ya. Nah, sekedar tambahannya aja, mama enzim itu setelah nanti saya angkat, saya akan simpan. Saya akan simpan di kontainer terpisah, di mana di dalamnya saya sudah masukkan air dan gula dengan perbandingan 1:10. Ini untuk istilahnya menjaga supaya tetap fresh mama enzimnya itu ya. Oke, next. Nah, sekarang ini yang paling penting, manfaat dari ekoenzim ya. Ekoenzim itu bisa untuk kehidupan sehari-hari, bisa untuk kesehatan, untuk air, udara, tanah, untuk pertanian. Ya, next. Oke, ini saya akan kasih lihat dan jelaskan manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, seperti tadi saya sampaikan, bisa dipakai untuk ngepel ya, dan juga ibu-ibu nanti lihat itu kan ada perbandingannya, mesti berapanya. Tapi saran saya gini loh, kalau misalnya untuk campur dengan air itu do it last minute gitu loh. Jangan disimpan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu kadang-kadang menimbulkan bau yang mungkin agak kurang ini ya, kurang ini gitu, kurang fresh gitu loh ya. Jadi saran saya kalau mau campur dengan air itu campur last minute gitu loh. Misalnya gini,
Kalau untuk shampoo gitu ya, saya di shampoo itu di rumah, saya campurin ekoenzim perbandingan 1:1. Itu kan sebenarnya harus tambah air juga, tapi airnya itu saya nggak perlu tambahin di campuran itu, saya hanya pada saat saya mandi aja saya tambahin air gitu loh, ya. Juga bisa dipakai untuk pembersih rumah tangga alami, ya. Jadi contohnya gini, itu kan kalau kita cuci piring misalnya gitu, ya, kita bisa tambahkan ekoenzim, Bu. Bedanya apa? Bedanya saya perhatiin, kalau saya pakai ekoenzim itu cepat keset ya, gitu. Jadi kalau nggak pakai ekoenzim itu rasanya kok saya bersihin piring itu kayaknya licin terus gitu. Jadi kan kita pakai air juga lebih banyak gitu untuk membersihkan piring-piring itu, ya. Juga ekoenzim ini bisa dipakai untuk deterjen dan pelembut alami. Nah, untuk deterjen ini nanti ada istilahnya resep lainnya gitu loh, ya. Dan memerlukan juga bahan lain, ya. Untuk hari ini saya nggak akan membahas secara detail, ya. Nah, ini karbol dan pembersih alami untuk WC, ya. Ini saya pakai untuk bersihin toilet bowl-nya. Untuk lantai itu saya gerus aja pakai ekoenzim yang murni, dilempar taruh aja di kamar mandi, terus didiamkan sebentar, baru dibersihkan, begitu, ya. Nah, ini juga bisa untuk sabun cair alami. Nah, ini yang paling penting untuk kita di dapur, untuk membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Sekarang gini, Bu, Ibu tahu nggak kalau misalnya kita belanja itu sayur buah-buahan itu apa aman? Sebetulnya enggak. Itu bahan pestisida, herbisida, itu insektisida itu banyak sekali, ya. Kita nggak lihat aja. Nah, untuk safe-nya, biasanya kalau saya misalnya mau bikin capcay gitu ya, Bu, ya. Sayur itu sebelum saya masak, saya rendam dulu dalam baskom, saya isi air, saya campur 1 tutup botol ekoenzim, saya biarkan 45 menit sampai sekitar 1 jam. Ya, setelah itu baru saya angkat, saya bersihin lagi dengan air. Itu sudah pasti pestisidanya, insektisidanya itu jauh hilang. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Sebetulnya gini, itu bukan karena saya yang meneliti, tapi sudah ada orang yang meneliti bahwa dengan metode itu setelah dicek itu kadar pestisida, insektisida itu udah jauh berkurang, hampir nggak ada sama sekali. Dan tentunya juga lebih aman ya untuk kita, untuk kesehatan kita, ya. Itu kan sebetulnya kalau untuk bersihin sayuran kita bisa beli ya, Bu, ya, di supermarket ada ya. Itu cairan pembersih untuk perendam sayur, buah gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih agak mahal loh. Itu mungkin 1 botol bisa 300 peso. Ya, kebayang kalau kita pakai tiap hari gitu, ya. Nah, sedangkan dengan ekoenzim ini kita pakai sedikit aja. Pakai sedikit aja itu sudah bersih kita punya sayuran dan buah-buahan, ya. Next. Nah, untuk perawatan diri, ya, ekoenzim itu kita bisa pakai untuk pengganti pasta gigi, bisa untuk kumur-kumur, bisa untuk toner dan campuran krim wajah, bisa juga untuk campuran yang tadi saya bilang untuk shampoo dan sabun mandi, gitu. Ya, menurut penelitian juga, ya, ada jurnalnya juga, ya, itu ekoenzim bisa membunuh kuman-kuman bakteri, ya. Malah sebetulnya ekoenzim itu jauh lebih bagus daripada yang kimia, gitu. Nanti ada jurnalnya, Ibu, itu nanti kalau misalnya ada yang tertarik, saya bisa kirim jurnalnya, cuman jangan kaget aja karena itu memang agak ribet ya, bacanya juga ribet itu, karena ini memang diteliti oleh orang yang ahli, gitu. Hasil jurnalnya itu bukan katanya saya yang bikin atau Bu Dona yang bikin, bukan. Ini memang dari universitas ini yang memang yang sudah mahir lah, yang meneliti istilahnya penelitian itu dilakukan oleh yang memang ahli di bidangnya. Next. Nah, ini jamur putih dan mama enzim sebagai bisa untuk perawatan wajah sebagai masker, ya. Bisa juga untuk menutup luka dan peredah demam, ya. Nah, ini saya ada 1 set lagi mama enzim di rumah, tapi saya sudah berikan kepada staf saya waktu itu
ada staf kita yang kesengat aliran listrik sehingga tubuhnya kebakar. Ya, jadi gimana cara saya menolong dia gitu? Karena kan memang kan uang mungkin susah ya untuk membeli yang obat-obatan atau. Jadi saya jelaskan ke mereka, oh ini kamu bisa pakai ekoenzim untuk merawat luka-luka kamu, dan ini saya kasih mama enzim untuk ditaruh di lukanya itu, luka yang terbuka, ya, supaya penyembuhannya lebih cepat. Ya, next. Manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Ya, nah pada saat kita mandi, kita bisa tambahkan sedikit ekoenzim dalam air mandi kita. Ya, tujuannya untuk apa sih? Ya kan kita kan kadang-kadang mungkin kita keluar ya mungkin ada bakteri-bakteri gitu ya. Jadi pada saat kita mandi itu bakteri-bakterinya itu akan mati kalau misalnya kita tambahkan ekoenzim di air mandi kita. Ya, nah ini juga yang paling bagus ini Bu untuk detox. Ya bisa untuk detox di rumah ini ekoenzim. Kita bisa masukkan sedikit aja 30 ml ekoenzim ke dalam air yang suhunya 38 sampai 40 derajat dan kita rendam kaki selama 20 menit. Gunanya untuk apa sih? Pertama untuk melancarkan peredaran darah, kedua untuk memberi rangsangan terhadap titik saraf dan titik refleksi pada telapak kaki. Dan kemudian detox ini juga bisa membantu untuk proses penyembuhan penyakit dan juga untuk meningkatkan kualitas tidur dan menghilangkan insomnia, ya. Dan untuk kesehatan pribadi ini kita bisa menambahkan sedikit ekoenzim dengan air dan menjadi hand sanitizer, ya. Jadi bisa menghemat ya pengeluarannya. Nah, ini saya sharing beberapa luka-luka yang sudah terbantu dengan menggunakan ekoenzim, ya, yang dari luka terbakar, luka tergores kaca. Ini juga untuk kaki, ya, untuk menyelamatkan kaki, di mana kondisi awalnya itu, aduh, Ibu kalau kita lihat ini ngeri banget ya. Tapi dalam jangka waktu 1 bulan itu kondisinya sudah jauh lebih baik, ya, sejak direndam dengan ekoenzim. Juga kan ada beberapa orang yang kadang-kadang mengalami luka karena mungkin terlalu lama berbaring ya, untuk yang mungkin yang di rumah sakit atau ya di rumah ya bedridden istilahnya gitu ya, itu kadang-kadang bisa ada luka loh. Nah lukanya ini juga bisa dibantu dengan memakai ekoenzim, ya. Juga untuk yang diabetes, apalagi yang diabetes parah itu kan biasa sampai lukanya itu sampai luar biasa, ya. Nah gimana caranya? Ya bisa direndam dengan ekoenzim, ya. Kemudian juga bisa untuk meredakan infeksi dan alergi pada anak, ya. Ini bisa dilihat nih contoh yang memakai ekoenzim. Kulit anak ini awalnya aduh jelek banget ya, rusak banget, tapi setelah pakai ekoenzim bisa jauh lebih baik, ya. Juga bisa untuk tangan, juga untuk bisul di mata bisa ya pakai ekoenzim. Next. Nah ini saya berikan dari sharing karena saya ada grup untuk grup manfaat ekoenzim, di mana ada yang pernah tangannya kesleo dan bengkak. Jadi dia rendam dengan ekoenzim murni dan ampasnya itu 2 kali sehari selama 30 menit, ya. Dan setelah 5 hari bengkaknya ini bisa kempes, gitu. Next. Nah ekoenzim itu juga sebagai penghasil ion negatif, ya. Ion negatif itu bagus sekali loh untuk kesehatan kita, ya. Makanya kan kalau kita jalan-jalan, kalau di hutan-hutan itu kan rasanya kan gimana gitu, air terjun gitu kan kayaknya tenang gitu ya. Karena apa? Karena ion negatifnya itu, ya, yang dikeluarkan oleh lingkungan, ya, yang asli lah seperti ini istilahnya gitu. Next. Nah, ada beberapa ini juga ada informasi tambahan untuk orang yang terutama mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, susah tidur, ya. Itu bisa tambahkan tong-tong dan yang diisi oleh ekoenzim supaya ya istilahnya seperti
menambahkan ion negatif itu. Jadi membuat lebih tenang ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada masalah bisa dicoba gitu cara ini di rumah ya. Next. Nah, ini juga menarik buat saya. Saya lagi mikir ini bagaimana cara ngetesnya ini radiasi elektromagnetik di rumah ya. Jadi gini, kebetulan saya ini cukup sensitif ya. Kalau misalnya saya ngecharge HP, terus saya merasa gitu loh, kayaknya ada energi yang saya nggak suka gitu masuk ke badan saya, ya, karena kan tersambung dengan listrik ya. Jadi saya bisa berasa gitu, energinya itu yang untuk kesehatan kita nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya saya taruh ekoenzim 1 botol misalnya gitu ya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa, taruh aja deket kita punya outlet, itu nanti akan berkurang loh, itu efeknya itu saya bisa merasa berkurang ya. Itu secara perasaan saya ya, tapi secara teknik itu ada sebetulnya ada alat ya untuk bisa mengetes tingkat radiasi elektromagnetik ini. Kalau saya pribadi saya nggak punya, tapi dari grup ekoenzim Nusantara mereka pernah memperlihatkan ya, mengukur elektromagnetik radiasinya sebesar berapa tanpa dan kalau dipakai ekoenzim di sekitar alat elektronik kita. Jadi di rumah itu anak-anak saya kan semua kalau belajar kan pakai komputer ya. Di bawahnya itu saya taruh aja 1 botol ekoenzim ya. Mereka sih nggak tahu. Cuman yang saya pengen itu supaya efeknya mengurangi efek radiasi ya elektromagnetik itu ya. Next. Nah, apa sih sebetulnya ekoenzim ini manfaatnya bagi udara, air, tanah, dan pertanian? Udara, air, dan tanah itu, Bu, kalau kita kasih ekoenzim itu, istilahnya itu ekoenzim itu bisa memurnikan udara, air, dan tanah kita. Ya, makanya tetaplah bikin ekoenzim. Orang suka, setuju nggak suka yang kita lakukan, saya tetap bikin, saya nggak peduli gitu, karena saya percaya bahwa efek ekoenzim itu adalah bagus sekali untuk kita punya bumi. Ya, next. Nah, bagi udara, ya, ini kan saya kasih ini nih mainan saya yang terakhir, ya. Jadi kan kalau kita mau disinfek udara, ya, kan ada alatnya nih Bu. Ini biasanya Ibu pakai apa nih dalamnya? Alkohol ya? Kalau saya udah nggak pakai alkohol Bu. Ini saya cuman pakein aja air sama ekoenzim, perbandingannya, jangan kaget ya. 1 dibanding 1000. 1 ml untuk 1000 liter air. Ini fungsinya ini luar biasa, sama dengan disinfektan yang Ibu beli di supermarket. Persis sama. Karena kenapa? Sudah ada penelitiannya, sudah ada jurnalnya. Ya, itu. Menghemat kan? Jadi saya nggak perlu beli kan? Itu saya bikin sendiri di rumah itu cairannya. Dan ini, maaf untuk ibu-ibu nih ya, ini 1:500. Sekarang saya nggak perlu lagi beli vaginal douche. Ini saya pakai untuk membersihkan my private part, ya. Bisa saya pakaiin, ini nggak perlu beli lagi Ibu, ya. Dan ini selalu saya siapkan yang murni. Kenapa? Kalau saya kepotong luka, langsung saya pakai ini lebih bagus kalau buat saya ya, lebih cepat kering luka saya pakai ini daripada saya pakai betadine. Dan saya yakin ini luka kalau ada bakteri-bakteri apa semua bisa langsung mati ini, ya. Dan juga ini kalau yang rambutnya yang ada ketombe, ya coba deh pakai ekoenzim murni, pakai di rambut, ya bisa untuk membantu mengurangi ketombe. Ya kalau untuk suami saya pakai juga, kalau saya pijit saya pakai ini biar tumbuh rambutnya lebih bagus. Ya, gitu. Oke. Nah, di Indonesia itu ekoenzim itu sudah luar biasa penggunaannya, aplikasinya, sehingga Palang Merah Indonesia itu sudah menerbitkan surat resmi bahwa di sini ya, untuk kegiatan penyemprotan disinfektan agar dapat menggunakan cairan ekoenzim karena ramah lingkungan dan telah teruji secara
laboratorium efektif sebagai cairan disinfektan. Selain itu, ekoenzim dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan kesehatan lainnya. Ya, dan ini saya kasih contoh salah satu area ya yang menambahkan area ini sudah disterilkan dengan ekoenzim, disinfektan ramah lingkungan. Lestarikan semesta alam kita, bersama kita bisa. Ya, jadi di Indonesia itu memang sudah luar biasa. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah menambahkan cara pembuatan ekoenzim ini kepada murid-murid di sekolah dasar. Walaupun belum seluruhnya, tapi sudah mulai ada yang menambahkan dalam kurikulum mereka. Next. Nah, ini ada sharing juga ya di tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat. Jadi sebelum disemprot ekoenzim itu aromanya itu sekitarnya bau banget ya. Tapi setelah disemprot ekoenzim aroma jauh lebih baik. Jadi mungkin sebagai tambahan aja ada juga penelitian ya kalau di TPA itu ya kalau disemprotkan ekoenzim itu ternyata kadar gas metan itu bisa turun jauh, ya. Kadarnya itu bisa turun jauh, ya, dan juga baunya bisa berkurang, ya. Jadi ekoenzim memang ini luar biasa, ya, kegunaannya. Next. Nah, ini ekoenzim juga bagus sekali, ya, untuk menghilangkan minyak-minyak, ya. Ini ada percobaan di mana botol pertama air sama minyak aja. Botol kedua, air, minyak, dan sabun cuci piring. Dan botol ketiga, air, minyak, sabun cuci piring, dan ekoenzim. Ternyata yang paling bersih adalah yang ditambahkan ekoenzim. Ya, nanti di rumah kalau Ibu penasaran, bisa coba. Karena nanti saya kasih sampel ya. Bisa coba nanti di rumah ya. Nah, di Indonesia juga dan di negara-negara lain ya, itu sudah banyak sekali kegiatan mereka menuangkan ekoenzim secara bersama-sama. Jadi misalnya gini, tanggal segini ya, yuk kita rame-rame, misalnya ke Pantai Ancol, pada bawa ya itu ekoenzim itu dari rumah ya, ayo daftar mau bawa berapa liter, yuk kita bersihkan Pantai Ancol misalnya gitu. Nah, jadi memang terlihat sekali perubahannya pada saat sebelum dan sesudah ekoenzim ini dituangkan ya ke danau atau sungai atau laut ya. Next. Nah ini saya tambahkan ya, ini sharing sebetulnya dari salah satu aktivis juga ekoenzim di mana dia punya kolam ya, ditambahkan sedikit aja ekoenzim. Jadi ini kolamnya nih nggak perlu tiap kali dibersihin itu, jadi kayaknya jadi bersih gitu loh gitu. Jadi istilahnya jadi kolam airnya ini jadi lebih stabil ya, kebersihannya, kesehatan ikan-ikannya, kebersihan airnya begitu. Next. Dan ini adalah kegiatan dari Pak Joni Uy di mana dia menjernihkan kolam air hujan di Batam. Ya, Pak Joni ini adalah salah satu aktivis yang aktif sekali ya memperkenalkan ekoenzim untuk wilayah Batam. Dan rasionya ini luar biasa. 1 dibanding 50.000 ya, 50 liter. 1 ml aja pakainya. Hingga 1 banding 100 liter. 1 ml dipakai untuk 100 liter. Ya. Sekarang kita akan masuk ke manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Nah, ini mungkin bisa kasih inspirasi terutama untuk ibu-ibu mungkin yang punya yang senang inilah nanam-nanam gitu ya, yang punya kebun gitu. Ya, next. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau ekoenzim itu pada saat pengairan bisa ditambahkan. Ya, jadi dengan adanya ekoenzim ini, tanah yang tadinya gersang itu sekarang menjadi subur. Ya, next. Untuk pemupukan dan pestisida diaplikasikan perbandingan ekoenzimnya 1, airnya 1000. Bayangin ya Bu ya, ekoenzimnya itu 1 mili loh, airnya 1 liter loh.
sedikit banget sebetulnya, tapi lihat hasilnya. Ya, kalau pakai pupuk kimia, hasilnya nggak sebagus seperti kalau pakai pupuk alami ekoenzim. Kalau nggak dikasih ekoenzim, lihat tuh tanamannya kurus-kurus. Dikasih ekoenzim, tanamannya gemuk-gemuk, ya lebih sehat. Ini kejadian nyata ini di halaman belakang saya. Dulu kalau sebelum ekoenzim ya, sebelum saya pakai ekoenzim, itu pohon singkong saya hanya mungkin paling tinggi sekitar tinggi saya. Saya kaget waktu kapan itu saya nengok lagi ke belakang, loh, saya bilang, ini pohon singkongnya kenapa ya kok tingginya jadi 2 kali lipat? Jadi rupanya kan kalau saya panen itu, saya suruh ini staf saya untuk ya dilempar-lempar aja lah di halaman. Ternyata efeknya itu luar biasa. Saya punya pohon singkong jadi tinggi banget, jadi batangnya juga lebih besar, gitu, ya. Jadi ini setelah saya alami sendiri ya, itu saya bilang, waduh ini ekoenzim ini benar-benar luar biasa. Dan ini juga saya mau sharing nanti ke ibu-ibu ya. Itu saya bingung, saya punya 2 pohon jeruk limau ya di rumah. Saya bingung, ini makin tua pohonnya, kok buahnya makin besar ya? Saya pikir, oh iya ternyata karena saya pakai ekoenzim itu, gitu. Dan luar biasanya apa? Pohonnya itu, buahnya sekarang kayak kutu anjing. Banyak banget ibu, makanya tiap kali kalau ngumpul-ngumpul kan saya bawain buat ibu-ibu. Ya, yang susah ini dapat limau, nanti ini boleh bagi-bagi, gitu. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga ukurannya jadi lebih besar, ya kan enak dong. Jadi ibu-ibu bikin gado-gado, bikin sambal lebih enak gitu, ya. Bikin siomay, ibu ya. Oke, next. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini yang saya tadi sudah bagikan juga manfaat ekoenzim ini, ya. Penggunaannya untuk membersihkan kompor dan areal dapur, bisa untuk mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, ya. Nanti ikutin aja aturannya ini ibu, ya. Dan fungsinya nanti bisa dibaca, ya. Mungkin kalau saya bacain sekarang kan mungkin waktunya terlampau lama ya ibu ya. Saya hanya garis besarnya aja. Bisa juga untuk membersihkan kloset, kamar mandi, membasmi pestisida, herbisida dan inseksida, obat kumur dan gosok gigi, mencuci rambut. Next. Hand sanitizer, mencuci tangan, hand sanitizer, pembersih udara, seperti yang tadi saya sudah demonstrasikan, untuk detox tubuh kita, untuk bisul atau luka gores, anti radiasi, sebagai pupuk organik, ya. Yang punya kebun mungkin yang berapa hektar mungkin bisa menghemat ya, nggak usah beli lagi pupuk yang kimia, cukup pakai ekoenzim aja ya. Membersihkan kuningan, membersihkan hewan peliharaan. Ini untuk kita punya anjing atau kucing, kalau mandiin itu shampoo-nya bisa dicampurkan dengan ekoenzim ya, supaya yang sudah melakukan itu bilang jadi hewan peliharaan kita tuh nggak cepat bau gitu loh. Dan setelah saya mendalami juga ekoenzim lebih lanjut, ternyata ekoenzim ini bagus sekali untuk yang punya peternakan. Itu bagus untuk kalau misalnya untuk mencegah, mengurangi penyakit mulut dan kuku. Ya, karena kan itu sapi gitu ya, itu kan banyak kena penyakit mulut dan kuku ya. Dan juga misalnya yang punya peternakan ayam, bebek, itu kalau pakai pembersih ekoenzim itu jadi nggak begitu bau gitu ya. Untuk yang punya peternakan sapi juga itu bilang mereka feedbacknya, jadi mereka punya peternakan itu nggak begitu bau. Ya. Nah, next. Nah, untuk menghormati Dr. Rosukon, ya penemu ekoenzim ini, jadi tanggal lahir dia tanggal 4 Januari itu sekarang di-declare sebagai World Bioenzyme Day. Atau Hari Ekoenzim Sedunia. Ya, next. Oke, jadi tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Ya, beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Ya, manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati tulus. Kita berbagi ya, dan untuk diingat bahwa ekoenzim ini tidak untuk diperjualbelikan. Saya mau jual aja nih kebutuhannya biar saya tambah kaya gitu ya, nggak bisa, karena ini semua kita sosial istilahnya, kegiatan sosial ya.
Dan mesti diingat juga bahwa ekoenzim ini hanya untuk pemakaian luar, jadi tidak boleh diminum. Makanya di kemasan itu saya wanti-wanti, saya taruh do not drink. Saya tulis pH-nya berapa dan saya tulis juga kapan saya panen. Ya, saya tulis juga ekoenzim besar-besar supaya semua orang tahu ini tidak boleh diminum. Begitu. Nanti setelah acara ini sebelum pulang monggo dibawa sampelnya. Kalau kurang tinggal kontak saya lagi aja. Atau mungkin saya malu minta sama Mia, udah deh saya bikin aja sendiri di rumah nih, mumpung sampahnya banyak juga organiknya banyak. Atau kadang-kadang gini, saya tuh di rumah itu ya itu yang udah banyak-banyak itu saya pakai kayak bikinin ekoenzim aja deh gitu ya, seperti yang jeruk bali yang besar itu yang nggak bisa dimakan gitu ya. Atau kadang-kadang kan di sini ada belimbing wuluh ya, saking banyaknya itu ya udah saya bikinin ekoenzim aja gitu. Juga kadang-kadang gini, kalau saya beli buah itu kan misalnya beli buah semangka, saya tanya abang-abangnya, bang ini kulitnya mau diapain bang? Ya saya buang. Udah deh bang, jangan dibuang, buat saya aja ya. Iya Neng, ambil aja katanya gitu. Jadi itu kadang-kadang kita minta aja gitu ya. Kalau ke pasar juga kan banyak sisa-sisa sayuran yang katanya istilahnya tinggal dibuang, tapi itu bisa kita minta. Mereka akan kasih kok kalau kita minta ya. Gitu. Next. Ya, jadi ini sumbernya itu adalah dari Dr. Rusukon, Dr. John On, Pak Joni Wi, dan Persatuan Enzim Sekitar Malaysia, dan XDTD Malaysia, dan teman-teman penggiat ekoenzim di seluruh dunia, ya termasuk saya. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya hari ini. Ya. Terima kasih penjelasannya Ibu Mia, bagus sekali. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saatnya lah sekarang kita mengenal ekoenzim. Mudah-mudahan tidak cukup sampai di sini saja ya Ibu-Ibu ya. Kita bisa mempraktekkan ekoenzim walaupun dengan skala kecil. Untuk selanjutnya kami membuka termin pertanyaan ya Bu Mia ya. Monggo ada Ibu-Ibu mungkin yang ingin menanyakan sesuatu tentang ekoenzim ini. Silahkan Ibu-Ibu atau mungkin Bapak. Terima kasih Bu Mia atas penjelasannya. Ini terus terang saya sangat tertarik dan saya sudah pengen bikin, tapi berhubung saya udah mau pulang, jadi saya nggak jadi bikin kan. Karena ternyata 3 bulan, 3 bulan saya udah sebentar lagi udah mau pulang, jadi udah nggak sempat panen. Tapi ini mungkin buat saya aja. Apakah ada expiry date untuk yang sudah dipanen? Untuk ekoenzim ini tidak ada expiry date. Disimpan makin lama makin bagus. Oke. Itu, ini hebatnya ekoenzim. Ya, asal disimpannya dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, dengan cara yang tepat, itu bisa disimpan sampai berapa tahun pun bisa. Gitu. Terima kasih Bu Linda. Ada pertanyaan lain lagi? Banyak pertanyaannya soalnya, boleh ya? Boleh. Untuk saya lihat itu kan warnanya beda-beda. Apa Iya. yang menyebabkan warnanya beda-beda? Oke. Warna beda itu pertama karena dari bahan organik yang kita pakai. Ya. Makanya kayak misalnya manggis gitu ya. Itu bukannya nggak bisa, tapi janganlah dipakai. Soalnya nanti warna ekoenzim kita tuh warnanya merah. Dan nanti misalnya kita pakai untuk deterjen, itu takutnya nanti efeknya ke baju. Kayak gitu. Ya. Dan juga janganlah misalnya yang kayak yang eksotik misalnya, saya taruh yang ini ya, dari kulit pete gitu, Kulit durian. jengkol gitu, janganlah, kulit durian janganlah gitu ya. Jadi warna ini tergantung dari bahan organik dan gula yang kita pakai ya. Gula molase dan gula organik ini warnanya juga beda banget loh Bu. Ya, molase tuh biasanya lebih gelap. Gitu. Satu lagi, saya kan kepikir kalau misalnya nyicil. Jadi misalnya gini, kan saya tiap pagi tuh kita minum fresh juice kan. Pada saat kita bikin fresh juice itu kan ada ampasnya tuh. Oke. Itu bisa kita pakai kan? Oke, itu pertanyaan bagus sekali. Karena ini juga yang pernah saya tanyakan ke grup besar ya. Boleh nggak sih kita pakai, kan kadang-kadang kan banyak yang orang mau hidup sehat kan, itu kan pakai istilahnya jus gitu ya.
apakah sisa jus ini bisa dipakai untuk ekoenzim atau tidak? Jawabannya tidak. Karena pada saat di jus itu enzimnya juga sudah hilang, Ibu. Jadi istilahnya yang ampasnya itu sudah kering. Begitu, ya. Gitu. Jadi ya kalau bisa yang seger deh gitu, Bu, supaya hasil kita punya ekoenzim kan juga lebih bagus. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Ibu. Selamat siang Bu Mia, ini Terima ada kasih, pertanyaan Bu dari Mia. Zoom, mungkin saya bisa sampaikan juga. Dari Ibu Yanti Buana. Selamat siang Ibu Mia, terima kasih banyak untuk ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Saya Yanti, mohon pencerahannya. Apakah penggunaan ekoenzim untuk insomnia tadi yang Ibu katakan dapat ditaruh di bawah tempat tidur? Apakah boleh cairan ekoenzim ditaruh di tempat humidifier? Boleh sekali. Boleh sekali, Bu. Tapi kalau ditaruh di tempat humidifier itu jadi fungsinya sebagai untuk mengurangi humidity. Begitu. Jadi kalau untuk mengurangi insomnia itu ada dua cara, bisa detox, bisa juga dengan ranjang ekoenzim yang tadi di bawahnya itu dipakai ekoenzim di bawahnya. Begitu, Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Zoom juga, dari Ibu Tasya. Saya mau bertanya, apakah bedanya ekoenzim dengan MOL dan cuka buah? Apa? Mohon disampaikan. MOL Dengan bedanya ekoenzim dengan MOL dan dengan cuka buah apa? Mohon disampaikan boleh. Apa? Oke. Kemudian saya nggak familiar dengan MOL, tapi kalau cuka buah itu kan itu yang nanti bisa dinikmati ya Bu ya. Cuka buahnya itu kita bisa konsum ya. Jadi tentunya bahan-bahan yang dipakai juga nanti akan beda. Jadi sebetulnya gini, ini kan istilahnya hanya dasar. Ekoenzim ini hanya dasar. Itu nanti ada ilmu-ilmu lainnya yang lanjutan. Misalnya klasik enzim. Klasik enzim itu proses fermentasi juga, tapi hasilnya bisa kita nikmati, bisa kita minum. Karena apa? Yang kita pakai bahannya adalah air yang bisa kita minum, terus kita pakai madu, dan kita pakai buah-buahan, istilahnya buah segar ya Bu ya, buah segar, dan itu difermentasi selama 6 bulan. Ya, setelah itu saya pernah lakukan juga. Itu klasik enzim itu bagus sekali untuk istilahnya untuk pencernaan kita gitu. Jadi mungkin daripada misalnya minum Yakult ya, kita bisa meminum ekoenzim itu, klasik enzim ya, klasik enzim namanya. Saya hari ini nggak bahas karena itu udah istilahnya ilmu lanjutan begitu. baik Ibu, Terima kasih. tambahan pertanyaan dari Ibu Tasya. Apakah bedanya mama enzim dengan pitera? Pitera itu bahan utama kosmetik SK2. Iya, gini, kalau pitera itu sebetulnya sudah memang awal-awal kita ada sebut jamur putih itu pitera, tapi pitera itu kemudian kita nggak dianjurkan untuk pakai karena apa? Pitera itu sudah istilahnya sudah ada license, siapa yang boleh pakai kata pitera? Ya sudah ada yang pegang license-nya begitu, sehingga kita nggak boleh pakai lagi istilah pitera itu untuk yang lapisan yang jamur putih itu Bu ya. Makasih Ibu Mia. Saya mau nanya, kan sekarang itu saya di rumah bikin pupuk sendiri, jadi saya kayak kompos gitu. Maksudnya saya gali tanah, kemudian sisa-sisa buah, sisa itu saya taruh aja di situ gitu. Terus kalau untuk pupuk yang mana lebih bagus? Yang itu apa yang ekoenzim? Nah, sisanya? Itu pertanyaan yang menarik. Begini Bu caranya. Ini ya, nanti kalau Ibu mau tahu mana yang lebih bagus, mesti dipraktikkan. Ibu ada 2 tanaman yang persis sama, seperti tadi itu loh yang gambar itu. Jadi yang satu Ibu kasih kompos, yang satu Ibu kasih fertilizer dari air yang Ibu campurkan dengan sedikit sekali ekoenzim. Nanti kita lihat
mana yang lebih cepat pertumbuhannya, mana yang buahnya lebih banyak, atau mana yang mungkin buahnya lebih manis, begitu. Itu memang kita harus praktikkan. Kalau itu saya nggak bisa jawab saat ini karena memang saya nggak pernah melakukan percobaan itu, gitu. Ya, makasih Bu. Mungkin ada yang ditanyakan, satu lagi pertanyaan akan kami Kami mohon maaf, kami hanya menerima satu pertanyaan mengingat waktu sudah semakin siang. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya boleh silakan langsung dengan Bu Mia. Siang Bu Mia, saya Indah mau tanya terkait tadi yang humidifier. Kadang kan kalau malam itu kami di rumah suka pakai air purifier yang dari kayak yang living seperti itu tuh. Nah, tadi Ibu menjelaskan terkait kalau misalkan itu botol bisa kita taruh di bawah atau untuk efek side effect yang negatif aura-aura seperti itu gitu. Nah, kalau ketika saya memasangkan yang living itu kemudian menaruh itu juga di kamar, apakah tidak bentrok atau bagaimana gitu mempengaruhi nggak? Ini tadi air purifier. Iya. Air purifier itu kan untuk memurnikan udara ya. Sedangkan ini kan untuk mengurangi radiasi elektromagnetik. Itu dua isu itu memang beda. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah, nggak masalah buat saya. Tapi untuk baunya sendiri itu kan dibuka ya nanti ya? Atau masih enggak. Oh, di botolnya aja? Di botolnya aja, pakai tutupnya itu nggak masalah. Ditaruh aja gitu. Tapi itu saya nggak campur air, jadi memang ekoenzim murni, gitu untuk yang anti radiasi, mengurangi radiasi elektromagnetik, gitu. Makasih Bu. Kasih. Bu Mia mungkin satu lagi ya Bu Mia ya, saya nggak tega Bu Mia. Izin Bapak. Oh ya, mungkin saya ingatkan, saya mau tambahan sedikit aja. Jadi gini, ini ada yang menarik ya, ibu-ibu ya. Ini kan untuk disinfektan ini hanya 1 ml untuk 1 liter, ya. Itu pernah ada yang istilahnya, mungkin saya tambahin lebih banyak, mungkin lebih hebat gitu. Ternyata nggak bisa begitu. Untuk disinfektan ini kita harus mengikuti aturan dari ekoenzim. Karena ternyata kalau ditambahkan, malah fungsi disinfektan itu tidak berfungsi. Jadi makin banyak airnya, ternyata fungsi disinfektan itu malah makin bagus. Itu secara penelitian, itu yang menurut saya, wow, luar biasa banget gitu loh. Ya kan secara logika kita pikir, mungkin terlalu banyak, mungkin lebih bagus gitu ya. Ternyata nggak bisa begitu Ibu. Yang untuk disinfektan ini, ya. Gitu. Mia, saya cuma mau menanyakan kalau ekoenzim ini ada kadaluarsanya enggak? Kalau seandainya saya bisa membuat 1 galon besar begitu. Makasih. Untuk panen itu saya bisa manen kapan aja asalkan di atas 3 bulan. Kalau setelah dipanen itu tidak ada kadaluarsanya, asal ditaruh di tempat yang wadah yang bagus, bersih dan tutup rapat. Begitu ya. Untuk memperpanjang, istilahnya memang itu bisa di atas 100 tahun pun boleh tetap dipakai, nggak masalah kok itu. Ekoenzim ini istilahnya begitu ya, jadi nggak ada kadaluarsanya begitu. Bu Mia ternyata pertanyaannya panjang seperti kereta ya. Mohon maaf satu lagi Bu Mia. Ya, Bu Mia. Dia Bu Mia, apakah kalau ekoenzim dicampur ke produk yang mengandung bahan kimia tidak ada bad side effect? Terima kasih. Monggo silakan dijawab. Ya, memang kalau saya pribadi juga kadang-kadang saya campur, misalnya kayak sabun, saya bilang sabun cair itu, saya di rumah itu atau shampoo cair, saya campurkan dengan ekoenzim, sabun cairnya 1 porsi, ekoenzimnya 1 porsi, itu nggak masalah. Jadi itu bagus sekali untuk kita punya kesehatan, ya, dan juga untuk istilahnya lebih mengirit kan, karena volumenya sekarang lebih banyak. Jadi habisnya itu lebih lama, istilahnya begitu. Ya, lebih berhemat ya Bu Mia. Iya, lebih hemat Ibu. Jadi mungkin Ibu sudah jelas ya Bu ya. Kita bisa menggunakan dari bahan-bahan di sekitar kita ya Bu Mia. Tidak harus pakem. Ini harus memakai bunga Kamboja
atau harus memakai kulit pisang enggak, yang ada di sekitar kita ya Bu Mia. Dan jumlahnya minimal 6 jenis. Sebetulnya enggak juga sih, itu kalau saya. Oh, Kalau saya. ataukah ada efeknya mungkin kalau semakin banyak campuran dari macam-macam tanam, dari macam-macam sampah organik ini, Iya. akan Jadi lebih bagus hasilnya atau bagaimana Bu Mia? Jadi gini, karena kan saya ada grup besar ya. Jadi yang saya sharingkan ini bukan hanya dari pengalaman saya, tapi pengalaman dari istilahnya leader-leader yang lain juga. Leader-leader ekoenzim yang sudah istilahnya sudah bertahun-tahun, yang sudah jauh lebih senior dari saya. Jadi mereka yang menyarankan kalau bisa minimum 6 macam. Begitu. Supaya memberikan hasil yang maksimal ya Bu Mia. Iya, betul. Dan mungkin Ibu. bunganya untuk lebih menimbulkan efek yang wangi bisa diganti. Misalnya saya nggak suka bunga kamboja, saya ganti dengan bunga melati gitu. Boleh, itu ya, Bu? nanti masuk ke fermentasi kedua, F2 aja. Jadi kalau basicnya harus menggunakan bunga kamboja. Enggak, sebetulnya bunga kamboja itu karena kebetulan saya punya di rumah begitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi juga ini ada, saya ini baru inget tadi, saya mau lupa sampaikan bahwa itu ada, ini saran dari leader kita juga, kalau untuk campurannya ini supaya wangi, kalau bisa yang persentase buahnya itu lebih banyak daripada sayuran. Karena kalau lebih banyak sayuran itu hasil akhirnya wanginya itu agak kurang begitu. Iya, begitu. Jadi wanginya itu tidak hanya ditimbulkan dari bunga ya Bu Mia ya, Oh, bukan. tapi dari buah-buahan juga. Dari buah-buahan, terutama dari buah-buahan. Karena bunga itu kan istilahnya enteng sekali ya, itu Iya, kalau kita timbang. terlalu ringan. Porsinya Mungkin sedikit. kalau menggunakan bunga telang, kalau sekarang kan yang lagi musim di Indonesia itu ada teh bunga telang, itu mungkin agak susah ya Bu Mia, karena itu mengandung warna ya Bu Mia. Iya, Ya. sebetulnya gini, kalau bunga itu kan tadi ditulisnya sebenarnya hanya sisa buah sama sayuran. Karena bunga ini saya tambahkan karena kebetulan aja saya punya kamboja di rumah. Dan pengalaman saya kalau pakai kamboja itu memang lebih wangi ya gitu, kita punya hasil. Tapi itu enggak keharusan, dan malah tadi kan sebenarnya enggak disebut. Kalau kita mau tambahkan bunga itu kita bisa tambahkan pada saat kita bikin fermentasi yang kedua, yang 1 bulan itu begitu. Baiklah Bu Mia, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, ekoenzim itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan hari-hari kita. Kita tidak harus membuat ekoenzim dengan skala besar seperti ini, tapi dengan cara mengumpulkan sisa-sisa sayuran yang kita masak ya Bu Mia, tapi tentunya kita harus memilih juga, jangan asal misalnya ada busuknya sedikit kita campurkan, nanti akan menghasilkan ekoenzim yang tidak bagus ya Bu Mia ya, Iya, dan betul, akan Bu. bermasalah juga. Iya, betul. Manfaatnya untuk kesehatan kita, untuk air, untuk udara, untuk semuanya sungguh sangat luar biasa. Maka mulai dari sekarang marilah kita mengenal ekoenzim lebih dalam lagi, supaya kita lebih mengenal, lebih sayang, dan kita semakin melestarikan bumi kita tercinta. Dan perlu kita ingat sekali lagi, bumi kita tercinta itu bukan warisan nenek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Dengan berakhirnya pertanyaan, maka berakhir pula lah kegiatan sosialisasi ekoenzim yang berjuta manfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mia yang telah memberikan sosialisasi ekoenzim pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu. Luar Terima kasih biasa, juga mari sudah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat narasumber kita, Ibu Mia Tanco yang telah memberikan materi sosialisasi pada pagi hari ini yang pastinya sangat bermanfaat, dan kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul pun curiosity-nya juga tinggi ya, karena kayaknya ya itu tadi saya ngutip dari bahasa Ibu moderator, kalau ibu-ibu senang penghematan, nah itu tuh penting kayak salah satunya. Kami mohon kepada Ibu Mia Tanco untuk tetap berada di atas panggung, karena akan ada acara untuk memberikan tali asih dari Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, Ibu Rani Agus Wijoyo. Kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, Ibu Rani Agus Wijoyo, kami persilahkan untuk dapat memberikan tali asih kepada narasumber.
Sebelumnya saya ingin kami dari atas nama Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Luar biasa Ibu Mia seorang yang sangat sibuk, seorang yang banyak kegiatannya ya Ibu ya, seorang pengusaha, menyempatkan dirinya untuk berbagi kepada kita dan itu adalah sebuah kebaikan. Yakinlah bahwa jika kita berbuat kebaikan, bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita kembali. Terima kasih Ibu Mia. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila dan seluruh jajaran pengurus DW Dharma Wanita KBRI Manila. Izin Bapak kami persilahkan untuk foto bersama dulu dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan dan juga dengan narasumber. Ibu mohon tetap di tempat Ibu. Nih Bapak silahkan. Siap. Oh, nanti dulu Ibu kita fotonya nanti, nggih. Ini foto bersama Bapak Duta Besar, nggih. Izin Bapak di tengah. Izin. Bapak di tengah, Bapak. Bapak di tengah, Bapak, izin. Siap. Setelah ini dilanjutkan para pengurus Dharma Wanita Persatuan untuk segera langsung mengisi ke sebelah dan di belakang area. Terima kasih. Selanjutnya bagi pengurus Dharma Wanita Persatuan KBRI Manila, kami persilahkan